Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang tidak mungkin kita menghitung nikmat-nikmat tersebut. Selanjutnya marilah kita wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk peningkatan takwa kita kepada Allah. Dengan semakin bersungguh-sungguh kita laksanakan semua apa yang menjadi perintah Allah, dan dengan segenap hati, dengan seluruh kemauan dan kekuatan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan di dalam agama Islam. Di antara keistimewaan bulan Dzulhijjah ditandai antara lain dengan adanya ibadah tertentu yang tidak mungkin dikerjakan oleh umat Islam di bulan-bulan yang lain, yakni ibadah haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mampu. Kemampuan ini meliputi kemampuan fisik, kemampuan ekonomi, dan juga keamanan. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 97 menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syarat istita'ah atau mampu maupun berkuasa, sebagaimana firman Allah di atas, mendidik kita semua Islam agar mereka berusaha untuk menjadi kuat dan sehat dalam bidang fisik, dalam bidang ekonomi maupun rohani di dalam menjalani kehidupannya. Haji sebagai ibadah fisik, ibadah finansial, dan ibadah rohani bertujuan untuk memusatkan segala yang dimiliki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilaksanakan bukan di tempat yang sepi, melainkan di tempat berkumpulnya banyak orang. Ini semua dimaksudkan agar ia mendapatkan pengalaman rohani yang tinggi, bukan sekedar pengalaman rohani seorang pertapa yang memutuskan hubungan dengan dunia luar atau orang banyak, dan bukan pula pengalaman rohani orang yang menjalankan ibadah di pojok yang sepi, melainkan pengalaman rohani di tengah keramaian yang penuh dengan kesibukan sebagai ujian menuju satu kehidupan yang paripurna, sejahtera di dunia, dan selamat di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap amalan ibadah yang dijalankan karena Allah pasti akan mendatangkan banyak hikmah bagi yang menunaikannya. Hikmah adalah makna yang terkandung dari sebuah peristiwa. Hikmah dapat berupa manfaat maupun hal positif yang didapat dari sebuah amalan.
Rukun kelima dalam Islam ini kalau kita renungkan, syarat dengan ritual-ritual yang mengandung hikmah dan simbol-simbol penuh makna berkaitan dengan aktivitas kehidupan manusia sehari-hari yang membawa kepada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pakaian ihram yang dikenakan saat memulai ibadah haji adalah simbol kesamaan dan kesetaraan sesama manusia. Semua jemaah haji berbusana sama. Bagi jemaah haji laki-laki hanya memakai 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Dengan diperintahkannya memakai pakaian ihram, memberikan kesadaran diri bahwa apa yang ada tidaklah milik hakiki manusia, sehingga mereka memperlihatkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada umumnya, pakaian menunjukkan perbedaan status sosial, status ekonomi maupun profesi. Bahkan pakaian bisa memberikan pengaruh psikologis kepada pemakainya. Maka ritual ini menandai kesatuan identitas manusia sebagai hamba Allah dan melepaskan identitas-identitas lainnya seperti suku, ras, nasab, jabatan politik, kelas ekonomi, dan ketokohan. Maka dengan demikian, semua orang, baik dia itu orang yang tidak berpunya, dia ulama, menteri atau presiden sekalipun, semuanya datang ke tanah suci dengan status yang sama, yakni sebagai hamba Allah. Kehormatan, kedudukan, pangkat dan status sosial serta kebesaran duniawi lainnya tidak lagi menjadi perhatian. Kesatuan umat disadari dan dihayati. Persaudaraan seiman dijiwai. Kesetaraan dalam hidup dan kehidupan menjadi salah satu dasar aktivitas yang dilakukannya. Silaturahim menjadi pendorong semangat untuk bekerja sama dan bergotong royong. Inilah konsekuensi dari menjunjung tinggi nilai tauhid, yakni mengakui bahwa tidak ada yang lebih dimuliakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pada hakikatnya berada dalam kesetaraan. Standar kedudukan hanya bisa dinilai dari sudut pandang Allah melalui tingkat ketakwaannya. Manusia paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam berikhram ini setiap muslim mengamalkan prinsip kemanusiaan, prinsip persaudaraan dan persamaan secara universal. Pakaian ihram menunjukkan kesederhanaan dan keluar dari gemerlapan dunia menuju ketakwaan yang total. Di samping itu, persamaan menjadi patokan utama untuk membangun solidaritas sosial yang tinggi antar sesama manusia. Dengan demikian, di antara mereka tidak terpecah-pecah
tidak mengalami friksi-friksi sosial yang destruktif. Sebaliknya, bangunan hidup mereka berjalan sesuai dengan posisi manusia yang suci, saling menghormati, saling membau dan tolong menolong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah wukuf Arafah. Kata wukuf secara harfiah berarti berhenti. Sedangkan kata Arafah yang berasal dari kata Arafah berarti naik, mengenali. Dari makna bahasa ini dapat diperoleh suatu hikmah bahwa wukuf di Arafah pada hakikatnya adalah suatu usaha di mana secara fisik tubuh kita berhenti pada suatu tempat, lalu jiwa spiritual kita naik menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf di Arafah juga bisa dimaknai berhenti dan mengistirahatkan pikiran serta tenaga dari aktivitas duniawi dengan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ritual wukuf ini mengingatkan pada peristiwa Yaumul Mahsyar kelak, yang ketika itu manusia dikumpulkan pada satu tempat dan diminta untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dikerjakannya selama hidup di dunia. Di padang Arafah ini manusia insaf dengan segala kesungguhan betapa kecilnya dia dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari, mengakui dan merenungkan akan hakikat bahwa dirinya sebagai hamba Allah yang lemah, yang fakir dan banyak dosa kepadanya, sehingga dengan wukuf muncullah semangat untuk bertobat dan melakukan amal kebajikan yang lebih banyak lagi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sementara tawaf mengisyaratkan makna tauhid, makna ini tersirat dalam posisi Ka'bah sebagai sentra kedatangan para jamaah dari berbagai belahan dunia. Jutaan orang dari berbagai penjuru dan bangsa kumpul dalam satu pusat tanpa dibedakan bahwa satu daerah lebih utama dibandingkan dengan daerah yang lain. Ini merupakan simbol bahwa tujuan dari keseluruhan hidup ini tidak lain adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawaf mengajarkan bahwa seharusnya orang yang beriman bertawaf dengan hati, mengikuti orbit atau aturan Allah, sehingga secara tawaf memiliki makna bahwa manusia harus menjadikan Allah sebagai titik orientasi di dalam setiap gerak dan langkah kehidupannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah tawaf adalah sa'i. Kalau tawaf dengan berputar mengelilingi Ka'bah sebagai titik pusat, sedangkan sa'i adalah berjalan dan berlari-lari kecil secara lurus dengan dua titik pusat, yaitu Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan sa'i sebagai salah satu syiar karena Allah sangat menghargai perjuangan Siti Hajar yang tetap kuat imannya dan terus berusaha di saat keadaan selemah apapun. Ibadah tawaf dan sa'i yang dilakukan secara beruntun di dalam suasana khusyuk mengesankan keagungan Allah. Bacaan-bacaan yang dikumandangkan mensucikan dan mentauhidkan Allah, memberi makna bahwa kaum muslimin harus hidup dinamis, senantiasa penuh gerak dan perjuangan, bahkan pengorbanan demi untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, haji adalah perjalanan suci, rihlah muqaddasah, bukan suatu wisata untuk meraih kebanggaan diri. Oleh karena itu, bagi yang belum diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, tidak perlu berkecil hati.
Selama kita selalu berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memegang prinsip tauhid, menghargai kemanusiaan, dan menjalankan ketentuan syariat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita semua agar bisa menyempurnakan semua ibadah kita, selalu beramal soleh dan mempersembahkan yang terbaik untuk Allah dan semua umat manusia secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.